Kayak manual gitu nggak sih kalau untuk mengawali kayak gitu? Sekolah animasi selama 3 tahun itu tahun pertama full gambar. Manual tuh. Full gambar pakai tangan ke Buset. kertas. Kayak wah, gimana sih MD Animation tuh yang buat Adit Sopo Jarwo loh. Iya iya. Terus gue bisa masuk cuma 3 orang dari sekolah gue yang bisa berhasil masuk situ. Rasanya gue seneng banget Oh tentunya. iya. Balik lagi di Dudis Podcast. Thank you buat teman-teman yang selalu setia nontonin konten-konten podcast Dudis. Dan di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng abang-abang di depan ini. Boleh diperkenalkan siapa ini abang ini? Ini mana kameranya bingung. Yang mana aja? Yang mana aja bebas. Oke, kenalin nama gue Bumi. Gue lo nggak apa-apa kan? Bebas, sebebas bebas ya. Ya, nama gue Bumi. Gue orang Tangsel. Apa lagi Wan? Lu berarti asli Tangsel ya? Enggak, gue lahirnya di kampung di Indramayu. Gue besar di sini. Oh iya. Ya gue anak sini lah pokoknya lah. Temennya gue dulu tuh kenal Wanda gara-gara gue sempat sekelas selama kira-kira 2 semester. Tapi habis itu gue harus terpaksa pindah ke kuliah yang hari Sabtu. Ya adalah kebutuhan. Gawe juga ya. Iya, itulah akhirnya kita nggak bersama lagi ya. Iya, lumayan nggak lama juga nggak ketemu ya, Bum. Lumayan lama ketemu. Jadi Bumi ini adalah animator 3D. Tentu ini sangat seru ini kalau dibahas dari awal, Bum nih. Boleh dong ceritain nih, gimana awalnya lu jadi bisa suka dan sampai saat ini digeluti gitu. Oke. Gimana? Gue lebih spesifikin lagi deh. Sebetulnya gue itu bukan 3D animator. Bukan ya? Karena gue juga nggak tahu sih. Iya. Gue kan sempet ngobrol juga ya. Ya, Kayak gue kerjanya memang di animasi, dunia perindustrian animasi. Tapi sebetulnya kalau dibilang itu mungkin gue adalah 3D generalis. 3D generalis. Iya, karena gue sebetulnya sempet ngerjain di animate, bagian animate. Pernah di modeling, pernah di compositing, VFX dan editing tentunya. Jadi kayak semua lini itu udah pernah dicoba, cuman sekarang akhirnya fokus kemana tuh? Udah fokus ke satu bidang. Itu sekarang gue fokus di visual effects. Visual effect. Oh iya, gue sempat denger juga tuh waktu pas bikin ngetek video sama Yogi juga tuh visual effect kayak gitu. Ya lumayan tau lah. Berarti lu kerja sambil kuliah juga dong sekarang, Bung? Iya. Sekarang ya Sabtu. Jadi kayak jam segini tuh mungkin gue baru pulang kuliah, tapi ya nongkrong baru lagi nih. Gue baru banget sampai sini sekitar jam berapa? Jam 8 lebih ya. Iya. Malam minggu kita bikin podcast. Aduh, ketahuan banget nih jomblo. Tapi lu gak jomblo kan? Kalau Bobby gue tahu. Gue ngikutin di Instagramnya juga, sering juga tuh sama cewek yang ngepost. Gak jomblo. Berarti udah lama juga di kayak animasi kayak gitu ya, Bum? Animasi gua kira-kira 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun ya, udah 6 tahun. Berarti ngawalinnya dari SMA juga gitu? Dari SMK. Oh berarti SMK. Sama kayak Yogi ya, dari SMK juga gua kayak gitu. Dulu sekolah SMK-nya memang SMK jurusan animasi. Oh iya. Emang karena lu suka apa disuruh? Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya ini sebetulnya atas kesadaran bokap gua. Kesadaran bokap lu? Jadi bokap lu animator juga gitu? Enggak. Begini ceritanya. Gimana? Gua tuh punya 2 kakak laki-laki. Yang dimana dua-duanya itu pintar matematika. Iya. Nah bokap gua ngeliat kalau ternyata gua ini bukan anak yang tipikal yang ngerti matematika, paham atau bahkan pintar, jauh lah gue. Walaupun gue pernah ranking 1, ya tetap nilai matematika gue jelek. Ya itu satu hari gue minta SMA kan, kayak karena ya waktu itu pasti siapa sih yang nggak pengen SMA, karena SMA tuh apa ya? Gambarannya adalah gaul. Betul sekali. Tapi bokap gue udah sadar, lu kalau di SMA lu nggak keep up nih sama otak-otak anak lain. Habis itu ya udah ternyata bokap gue sadar kalau kayaknya anak gue masukin aja nih ke bagian teknik yang nggak kenal matematika, animasi. Udah tuh pas gue masuk di kelas 1 ternyata wah nggak bisa gambar. Dia harus jago gambar kayak manual gitu nggak sih kalau untuk mengawali kayak gitu? Kalau animasi selama 3 tahun itu tahun pertama full gambar. Manual tuh? Full gambar pakai tangan ke kertas.
Cuman akhirnya di semester kedua di tahun pertama itu kalau nggak salah gue beli pentap buat gambar digital. Iya. Yang dimana nggak kepake. Nggak kepake karena gue juga ternyata nggak minat gambar. Gue nggak bisa gambar karena gue nggak minat gambar. Iya. Nah, gue udah hampir minta cabut sekolah deh gue karena ya itu gue rasa gue nggak bisa gambar nih. Iya. Nggak cocok gue di animasi. Wah, udah mulai merasa nggak cocok tuh. Udah mulai merasa nggak cocok gue. Terus ya udah akhirnya kelas 2 ada software yang namanya software 3D ini Blender. Software animasi 3 dimensi. 3 dimensi. Ini namanya Blender. Gratis, open source. Gue jadi kayak promosi. Terus itu gue dikenalin sama gurunya. Oh ini Blender gitu. Akhirnya udah gue belajar. Wah, di situ gue nemuin kayaknya itu bakat gue deh. Karena gue tiba-tiba klik langsung. Oh bukan sombong ya, tapi ketika anak-anak yang lain agak kesulitan buat mengerti, tapi gue justru cepat sangat gitu. mudah untuk mengerti software itu. Dari situ gue pertama kali bikin pohon, bikin rumah, bikin orang, bikin sepeda segala macamnya lah. Kayak gue akhirnya tertarik kayak gitu. Dia kayak animasi kayak gitu, kita harus yang kreatif juga ya, orang-orang kreatif gitu ya. Kalau pasti harus kreatif, kalau nggak kreatif nggak kepake kita kayaknya animasi. Harus kreatif. Tapi sempat cerita juga sebenarnya, udah pernah ngobrol juga waktu pas di kantin kayak gitu waktu kampus. Lu pernah ke studio apa sih yang lu pernah ceritain tuh yang terkenal, yang menurut lu waktu itu wah ini studio impian gue gitu? Di mana tuh yang itu? Oke, setelah itu bukan studio impian sih, Bukan tapi ya? Kayak gimana? Jauh waktu itu sebelum dapat kantor yang sekarang ya, kantor gue yang sekarang terbaik bro. Wih, harus deh. Sebelum gue masuk ke kantor gue yang sekarang itu tuh dulu gue pertama kali banget masuk kerja ya, itu di yang namanya kantor MD Animation. MD Animation. Nah, tempatnya di mana sih? Di Setiabudi, Jakarta Pusat atau Selatan ya, gue lupa deh pokoknya MD Animation. Nah itu gue masuk magang di situ rasanya itu kayak wah gimana sih MD Animation tuh yang buat Adit Sopo Jarwo loh. Iya. Terus gue bisa masuk cuma 3 orang dari sekolah gue yang bisa berhasil masuk situ. Rasanya gue seneng banget tentunya. Wah, gue bakal garap nih yang namanya Adit Sopo Jarwo yang setiap hari tayang di MNC TV. Gue sebut merek soalnya. Berarti itu maksudnya salah satu karya lu berarti Sopo Jarwo itu? Gue ikut andil. Ikut andil gitu ya. Wah, Sopo Jarwo. Luar biasa. Ternyata yang sering dilihat tuh ternyata di belakang layar ini nih orang-orang ini. Oke. Berarti pernah nggak sih lu ngerjain project yang paling gede yang mungkin lebih yang terkenal loh, yang selain Sopo Jarwo ada lagi nggak di Indonesia animasi ini? Ada sih, tapi menurut gua project terbesar gua yang difficulty-nya lumayan susah, terus juga hasilnya juga secara kualitas gambar ya. Itu lumayan lah, nggak bagus-bagus amat tapi bagus lah lumayan itu. Ada di Sopo Jarwo itu ada 2, yang satu serial animasi yang tayang setiap hari kayaknya, tapi gue nggak tahu sekarang tayangnya di TV lain udah bukan TV yang tadi gue sebut. Terus nah yang besar ini Adit Sopo Jarwo The Movie, itu tayangnya ada di Disney Plus lah pokoknya. Itu sebut mereknya apa? Masih kecil ini mah. Udah gede baru lah. Ya kayak gitu. Terus ya udah itu gue yang biasanya cuma ngerjain serial ya. Gimana sih serial kan gue pikirnya hal yang per episode itu cepet. Iya. Tapi kali itu gue di Sopo Jarwo The Movie ini panjang banget karena ini movie. Panjangnya itu durasinya 1,5 jam. Waduh, itu kebayang banget prosesnya ya. Itu dari R&D sampai filmnya jadi, gue lumayan sih ngikut di situ. Jadi gue walaupun filmnya nggak terkenal amat gitu, tapi gue bangga ngerjainnya. Iya. Sekarang gue masukin tuh di CV gue sama di portfolio sih. Bang Sopo, gila. Lumayan. Sama kalau gue bilang sih kualitas animasi kualitas terbaik yang pernah gue kerjain ya. Ini studionya Malai nih. Maksudnya? Jadi ini studio yang ngerjain Boboiboy kalau nggak salah. Nah, gue ngerjain animasi namanya Mekamato. Itu kualitinya paling oke sejauh ini gue ngerjain. Buset. Karena memang standar dari dia, gue juga ngerjain. Standar dari mereka ternyata memang udah tinggi. Jadi itu ngebantu gue upgrade skill dan ya gue juga puas ngeliat tontonannya. Wah, ternyata hasilnya oke loh gitu. Kayak gitu. Luar biasa sekali Bumi ini. Tapi Bum, toolsnya nih yang lu pakai nih, ya barangkali kan ada yang nonton nih kan.
tools yang dipakai dari dulu sampai sekarang, dari berbagai kayak tadi apa visual effects segala macam, apa aja sih yang lu pakai gitu? Tools sekarang apa tools dari zaman gue belajar? Ya belajar, ceritanya dari belajarnya. Kalau pertama banget gue belajar pastinya Photoshop. Semua anak sekolah animasi pasti belajar Photoshop karena Photoshop tuh bisa bikin animasi itu pun bisa di Photoshop sebetulnya. Ya itu satu software Photoshop, kedua Corel Draw, terus ketiga itu Paint Tool SAI, keempat software Yogi itu gue lupa namanya. Iya. Nah yang terakhir ini Blender. Waktu zaman sekolah itu mentok gue di Blender. Blender lah ini yang bikin gue agak berkembang ya kebetulan. Karena gue tadinya gue tahu ada banyak software 3D, ada 3D Max, ada Maya, ada Houdini. Tapi karena sekolah gue pakainya Blender saat itu buat pembelajaran, jadinya gue pakainya Blender. Nah sekarang ini yang gue pakai adalah software Maya dan Unreal Engine 5. Gila, nama software aja gue nggak tahu. Jadi itu buat yang suka mau memulai harus hafalin dulu tuh. Itu software sebetulnya Unreal Engine 5 ini bukan software animasi sih, tapi dia sebetulnya software game engine. Kayak lu kalau mau bikin game pakainya software itu. Cuman karena ternyata setelah di riset, oh ternyata Unreal Engine 5 justru buat animasi bisa dan hasilnya cepet banget dan bagus. Mempercepat berarti. Iya, tapi buat teknisnya itu kayak masih sedikit orang yang ngerti ya. Kebetulan kantor gue yang pakai. Itu oke banget kantor gue. Tapi ngomongin ini kerjaan ya, kerjaan lu bisa dikerjain di mana aja gitu? Enggak lah. Enggak. Jadi harus emang stay di kantor gitu? Iya, kalau enggak di rumah, dan gue harus punya PC yang speknya tinggi banget. Ada ngerendernya juga ya? Jelas. Kan gue sekarang bagiannya lighting and visual effects. Sebetulnya kayak gitu gue sekarang. Nah, emang gue juga rasanya wah asik banget ya orang-orang bisa kerja sambil ngopi di kafe. Iya kayak gitu tuh. Tapi nggak bisa di orang-orang kayak gue karena nggak bisa. Laptop nggak ada yang bisa keep up sama yang dibutuhin sama animasi. PC ya, benar-benar. Speknya harus emang harus gede ya. high end. Lu kayak buat kerjaan gue deh di kantor contohnya. Minimal lu harus pakai GTX RTX 3080. RAM gue 64 di kantor. Ya pokoknya high end deh, Ryzen teratas kayak gitu-gitu contohnya. Mana ada laptop yang bisa keep up, mungkin bisa keep up tapi ya mata lu nggak puas gitu lihat monitor kecil kan. Iya benar. Karena harus gede juga biar jelas juga ya. Iya kayak gitu. Karena harus di zoom kayak gitu segala macam lah. Dan Bumi ini seorang metalhead nih ya. Gue ikuti dari Instagram jadi uploadannya rock dulu. Kok bisa sih Bu? Bisa aja sih. Kenapa nggak bisa gitu? Band-band kayaknya Metallica segala macam udah familiar nih di Bumi. Kok bisa sih Bum? Lu bisa dari kapan gitu? Kayak suka musik-musik cadas kayak gitu dia. Itu gara-gara gue dari kecil ya. Gue punya kakak dua. Yang satu itu anaknya metal banget, yang satu itu anaknya mellow banget. Kebetulan kebalikannya. Kebetulan gue emang pas denger kakak gue setiap hari pasang metal, gue juga tadinya risih. Apaan sih ini lagu gue gak bisa denger liriknya, gak bisa apa. Tapi ada satu hari gue lagi belajar, terus gue pasang lagu metal. Wah asik banget ya, gue jadi kayak semangat gitu. Iya. Terus makin kesini gue riset band-band lain gitu kan. Ternyata emang kena di gue ya metal. Itu gue bukan belajar metal ya, denger metal itu emang dari SD. Gara-gara si kakak gue. Udah dari SD udah metal ya. Iya, gue habis itu ya udah keterusan gue sampai sekarang. Tapi walaupun metal tuh belum tentu kita nggak denger lagu slow. Tapi nggak terlalu di ini ya. Light up your day lah gitu. Biar semangat. Iya. Ya, biasanya pakai lagu metal kayak gitu. Itulah aja metal. Paling ya untuk saat ini kita sudahi dulu. Karena apalagi ya? Ada yang mau disampaikan nggak Bum? Kalau misalnya ada untuk memulai jadi seorang animator 3D gitu, untuk memulainya kayak gimana sih? Kalau saran lu sendiri gitu ngereferensiin memulainya gitu. Mulainya ya? Ntar gue pikir dulu nih, gue udah mau banget mulai. Susah nggak? Pasti susah sih. Ya. Susah banget. Gue aja struggle-nya memang animasi bukan bidang yang gue pengen lagi masalahnya. Ya
gue punya banyak temen yang memang ternyata dia masuk animasi itu udah pengen dari kecil, emang dia hobinya ngegambar, ada yang hobinya memang modeling atau bikin objek 3D lainnya lah gitu, animating. Kalau mereka orang-orang berbakat jadi masuknya gampang. Nah, buat orang-orang kayak gua sih mungkin masuk aja lu hoki kali. Hoki. Kalau buat mulai banyakin referensi. Lu harus banyak nonton animasi, bukan animasi yang selalu kartun, bukan animasi yang gimana-gimana yang terlalu anak enggak, tapi lu bisa juga nonton yang namanya Transformer, Pacific Rim, apalagi ya, Fast X, kayak film-film action gitu tuh sebetulnya itu banyak animasinya. Tapi kalau misalkan mau yang referensi lu jadi bagus banget, coba tonton Avatar yang terakhir tuh. Wah itu gue mind blowing ya, itu gila banget itu. Itu pertama referensi. Kedua ini sorry banget, bukannya kita mau beda-bedain sih, tapi kayak kalau lu pengen mulai animasi minimal lu punya device sih. Laptop kayak minimal laptop gitu. Laptop yang kentang bisa nggak? Kentang laptop Gue dulu kentang. Ketolong ya, gara-gara gue berhasil masuk ke studio animasi yang itu, yang MD Animation itu. Jadi lu dikasih gitu sama dia? Gue di kantor, gue itu sering nginep. Nginep Gue belajar. Karena gue tahu laptop gue nggak bisa dipakai buat explore banyak hal gitu kan. Ya udah, jadi laptop gue di rumah kayak buat basic-basicnya doang. Untuk advance-nya gue belajar di kantor gitu. Dan belajar animasi itu jangan ngarep dari sekolah deh kalau gue bilang. Sekolah memang iya bagus juga ngajarnya. Apalagi SMK 4 Malang, gokil banget. Lulusannya parah aja. Lulusannya mantep-mantep. Gue ketemu di Batam tuh. Kalau mau sekolah animasi, jangan ngarepin dari sekolah. Sekolah hanya bakal ngasih basicnya. Sekolah animasi manapun, kecuali 4 Malang kali, 4 Malang gila sih sama Rus tuh. Berarti ya emang harus kayak harus banyak cari tahu sendiri. Lu misalkan nge-YouTube, wah lu ketik nih tutorial modeling tutorial for beginners atau animate tutorial for beginners, itu sekarang udah banyak. Zaman gue udah banyak, apalagi sekarang ya bayangin animator yang udah tua sekarang latihannya gimana, nggak ada sumber latihan sendiri. Oh iya. Gitu. Makanya sekolah itu cuma bakal ngasih lu basic, dia nggak akan ngasih lu wah ini nggak bagus kayak gini. Bahkan gue nggak mau sebutin ini sih, cuman ya gitu deh. Iya, kalian harus banyak nge-explore lah. Sekolah cuma bakal ngasih lu basicnya, pengetahuannya, tapi prakteknya lu harus belajar sendiri kayak gitu. Itu ya lagi ya, referensi alatnya kayak laptop segala macem, terus emang harus nge-explore dari diri sendiri. Ya begitulah. Buat teman-teman yang khususnya nonton video ini, yang tertarik terutama ya, bolehlah dicoba. Kalau gue sendiri gak tertarik. Ya, sorry ini ada sedikit profesionalan ya podcaster kita memang. Malum. Oke, Oke, Bum. Jadi kan tadi udah dibahas udah tentang animasi kayak gitu. Pengalaman lu nih sampai saat ini apa aja sih yang udah dikerjain dari dulu sampai sekarang gitu? Karya-karya lu apa aja sih gitu? Yang dari mungkin oke, dari nol lah. Biar orang tahu. Ntar kan ada orang nggak yang nge-hire lu. Dari nol banget. Kalau dari nol banget ya personal portfolio modeling bocah lah gimana. Terus kalau first professional portfolio itu adalah MD Animation. Gua ngerjain ada Sepo Jarwo, terus Dewa itu adalah Doyok Hotel Oncom. Itu juga gua nggak tahu sekarang tayang di mana karena gua udah nggak follow up ya. Terus habis itu ada Sepo Jarwo The Movie. Oh lumayan terkenal juga. Kayaknya karya pertama gue itu memang produk MD semua. Jadi ada Sepo Jarwo yang serial animasi itu yang tayang setiap hari. Ada yang apa? Dewa Hotel Oncom. Itu dulu tayang setiap hari juga. Gua nggak tahu tuh kayak yang itu. Yang apa? Sama dia MD juga. DMC juga. Gue tahu kalau Sepo Jarwo gue sempat nonton juga. Si Dewa itu ratingnya bagus karena mungkin ceritanya juga cerita rakyat ya. Terus ya udah yang terakhir itu ada Sepo Jarwo movie. Oh, apalagi? Ada film sebetulnya itu juga movie juga, cuman akhirnya nggak tayang. Gue kayaknya nggak bisa sebut itu deh, cuman pokoknya ada film juga satu yang nggak tayang kayak gitu. Terus keluar dari situ, dari MD, gue kayak
Oh, Batam gue. Oh yang ke Batam. Batam. Iya, kan sempat cerita juga gua waktu itu Iya, gua. gue ke Batam. Ke Batam tuh ngerjain beberapa produk lah dari Enggak lu luar. berarti lu dari Tangsel berangkat ke Batam ya? Iya, merantau gue. Lama juga di Batam gitu. Lumayan. Terus di Batam itu gue hal tersenangnya gue ya, maksudnya tahun-tahun gue tersenang itu di situ gara-gara wah akhirnya gue beneran bisa ngerantau gitu karena gue anaknya ternyata nggak suka deket sama orang tua cuy. Ih. Jadi pas gue kerja di Batam itu seluruh kebebasan Wih, ada di gue wewenang, ada di gue keputusan segala punya gue semua sekarang. malam minggu dugem itu. Batam mikir gila apa? Gila sih. Ih. Aduh. Ya gitu di Batam tuh gue tahun tersenang gue karena gue yang mengontrol gue sendiri. Jadi sorry untuk orang tua saya tidak suka diatur ya betul. Ya gitu terus ini ada beberapa produk yang internasional karena di Infinite Batam itu bukan studio yang ecek-ecek jadi mereka ngerjain juga produk-produk luar gitu. Lumayan terkenal juga berarti studionya gue. Makanya mereka kayaknya nggak punya produk Apa? lokal deh yang kerjain. Ini kerjain itu kayaknya produk luar semua di Infinite Batam kayak gitu. Tapi ngomongin ini nih, lu kan kerja nih sekarang ya, dan itu pastilah tiap bulan dapat gaji kayak gitu. Kalau Yogi kan nih freelance, lu pernah ngalamin nggak sih? Freelancer dia, karena lu sempat juga. Karena gue cabut dari MD, gue sempat nganggur sekitar Berarti nganggur juga lo pernah? sekitar kira-kira 8 bulan, tapi selama pengangguran gue itu gue juga ngerjain produk dan freelancer. Iya. Karena ini gue namanya gue waktu itu alhamdulillah gue dan teman-teman punya ide buat ikutan ajang animasi internasional. Lu pernah ikut kontes-kontes kayak gitu? Pernah gue ikut kontes dulu asli, gue ikut kontes terus ternyata gue dan teman-teman itu kepilih ya untuk dibiayain pemerintah. Widih. cuan dong gitu. Namanya itu acaranya Asian Animation. Dan lu Kalau kalah. Nah, itu sebenarnya bukan ajang. atau kontes. Oh iya. Tapi sebetulnya itu tuh ajang untuk mencari investor dan distributor. Jadi produk gue namanya Indie. Tapi sayangnya di acara pitching itu gue nggak dapet investor, tapi gue dapet distributor. Iya. Lah, gue mau produksinya gimana? Gitu teman gue juga. Itu gimana ya? Awalnya tuh gue baru 13 dan semuanya semangat. Semangat buat ayolah kita bikin IP kita ini. Toh ternyata tembus nih kita ke internasional. Wih. Oh, makin satu persatu orang udah mulai realistis, udah pernah punya duit. Iya. Akhirnya caw sendiri. Sorry guys, gue nggak bisa tolongin lagi, gue udah terima kerja. Ya gue nggak bisa nyalahin lah. Iya. Orang kan butuh juga kan. Butuh pemasukan. Iya iyalah. Butuh ya uang lah. Kalau dibayar cuma terima kasih doang. Karena produk IP ini produk bakar duit, nguras buang duit, buang waktu, walaupun dan hasil yang belum tahu. Iya. Lu belum tahu gitu hasilnya kayak Belum gimana. tahu depan bakal kayak apa. Itu kita usaha gitu. Iya. Gue appreciate buat orang yang bikin IP terus berhasil tuh keren banget. Terus ya udah. Freelance tuh di nganggur 8 bulan itu. Jadi selama gue keluar dari MD gue langsung ke Batam, nganggur dulu. Tapi lu sempat nge-play ke beberapa perusahaan kayak gitu apa? Banyak. Nah itu masalahnya zaman Covid. Zaman Covid tuh gue nggak banyak yang tutup juga kan studio. Iya. Banyak yang tutup gitu udah. Ya udah gue yang bikin gue nganggur 8 bulan adalah ya karena memang susah cari kerja. Bener-bener setelah Covid tuh langsung saya melebar lagi bos. Panggilan di mana-mana. Widih. Tapi sebenarnya cuannya gede gak sih kalau di animasi? Apa tergantung kita itu kayak semangatnya begitu lagi semangat nih. Kalau gue bilang ya, animasi itu kalau lu mau tajir dari animasi mau punya banyak ya tajir lah pokoknya lu harus sering freelance, sering jadi ngambil sampingan juga ya. Sering freelance terus ya punya jabatan yang tinggi sih. Kalau misalkan masih kroco gitu kayak gue gini gitu kayak kantoran biasa aja. Oke. Gaji biasa. Kalau misalkan jabatan tinggi ya mungkin ya oke lah kayak manajer di kantor kali ya. Iya. Kayak gitu.
Tapi di animasi ini lo Bum, ngelihatnya ke depannya nih kayak menjanjikan gak sih dunia animasi ini yang lo geluti ini kan, apakah lo jadi sampai tua nih jadi animator kayak wah gitu ngurusin kayak tadi yang tadi lah gitu. Intinya karirnya menjanjikan gak sih ini di jadi animator nih gitu? Gue nggak menutup kemungkinan gue bakal jadi orang animasi selamanya. Iya. Karena memang gue ngeliat makin kesini, wah industri makin gila sih. Artinya Tambah AI nih. kemajuan animasi itu makin kacau di Indonesia. Kalau ngomongin internasional di luar negeri sana ya nggak bakal ini deh, nggak bakal sama dulu ya. Karena memang Indonesia masih berkembang terus. Cuman gue yakin nih Indonesia bakal animasinya bakal tinggi juga kayak yang di internasional sana lah. Iya. Jadi gue nggak pernah menutup kemungkinan gue bakal kerja di animasi selamanya. Tapi kalau ditanya lu mau nggak? Kok enggak sih? Capek. Gue kayak kalau menjelang tua, gue nabung deh yang banyak. Nabung bukan gue makan harga kecil. Iya. Gue bisnisnya sih. Bisnis ya. Entah gue bisnisnya animasian lagi atau di F&B atau ya. Investasi bodong bisnis. Oke. Tapi Bum nih, keluh kesah nih, lu kayak keluh kesah di dunia animasi itu ada nggak sih kayak ya susahnya apa gampangnya apa lurus-lurus aja? Tapi kayaknya nggak mungkin. Aduh, keluh kesah ya. Pasti Yogi udah ngerasain apa yang gue rasain. Wah. Yogi itu kan kurus tuh, saking banyak itu ya tuh. Pikir. Animasi itu nggak pernah cukup kali. Oh, lu sering juga gadang kayak gitu ya? Untuk orang-orang animasi di luar sana pasti anda sering gadang. Ya ada juga yang tidur cukup biasanya. Iya. Ada tipikal orang yang kerjaan belum kelar, wah udah sore nggak mau gue cabut. Ada juga yang orang yang ambis kayak, aduh udah jam pulang tapi kerjaan gue nanggung. Lanjut kayak gitu. Ada juga yang orang sukanya ngebut di awal di pagi-pagi padahal dia belum mulai nih tapi udah kebut sorenya tidur kayak gitu. Dia kayak jam kantor juga berarti ya? Kayak jam kantor. Cuman ada orang juga tadi ada yang slow, ada yang cepat, ada yang ya gitu deh. Iya. Banyak deh. Banyak cuman paling banyak kayaknya orang yang tidurnya kurang ya kalau gue bilang dari animasi. Makanya gue bilang capek ya jadi animasi. Iya. Pikir-pikir deh lu. Mendingan jadi penikmatnya aja deh, lihat ya. Oke, mungkin itu aja ya. Teman-teman, makasih yang udah pada nonton video ini. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.